Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah salat subuh dan kajian Al-Qur'an Masjid Sabilul Muttaqin rahimakumullah. Silahkan dibuka surat Ali Imran ayat 42, insyaallah sampai 44, 3 ayat ya. Kita baca dulu bersama-sama Al-Fatihah, kemudian baru kita ke ayat. Saya pimpin bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa in qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharak. Wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam qanuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rafi'in. Ya Maryam qanuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rafi'in. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Wa id, ikuti, dan ingatlah ketika qalat, berkata
al-malaikatu, para malaikat, ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, istofaki, telah memilihmu, wattahharaki, dan telah mensucikanmu, wastofaki, dan memilihmu, ala, atas, nisa'i, wanita-wanita, al-alamin, semesta alam. Ya Maryamu, wahai Maryam, uqnuti, taatlah engkau, li rabbiki, kepada Tuhanmu, wasjudi, dan sujudlah engkau, warka'i, dan rukuklah engkau, ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Dalika, itu, min amba'i, dari berita-berita, al-ghaibi, gaib, nuhihi, kami mewahyukannya, ilaika, kepadamu, wama, dan tidak, kunta, engkau berada, ladaihim, di hadapan mereka, ketika yulquna, mereka melemparkan, aqlamahum, pena-pena mereka, ayyuhum, siapa di antara mereka, yakfulu, yang mengasuh, Maryam, wama, dan tidak, kunta, engkau berada, ladaihim, di hadapan mereka, ketika yakhtasimun, mereka berselisih. Baik, para hadirin rahimakumullah, kita masih mempelajari kisah Nabiullah Zakaria, keluarga Imron, termasuk Maryam di dalamnya. Nah, nanti kita kemudian sampai kepada kisah Yahya dan kisah Isa alaihi salam. Orang-orang besar yang mendedikasikan diri, mendedikasikan hidup mereka untuk dakwah di jalan Allah, untuk berjuang di jalan Allah, memberikan pencerahan, basyirah wa nadhirah, menjadi pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan kepada segenap manusia. Kemudian Nabi Zakaria mengalami masa-masa krisis kaderisasi. Sudah tua, sudah renta, rambut sudah putih, tulang punggung sudah lemah, tetapi belum punya mawali, belum punya wali-wali yang akan melanjutkan perjuangannya. Maka dalam kondisi seperti itu, seorang penopang dakwah, pendukung dakwah, yaitu Imron dan keluarganya, berperan besar menyiapkan kader khusus untuk menjadi pelayan Allah Ta'ala. Nah, itu tentang nazar sudah kita bahas pada waktu yang
lalu. Kemudian sekarang dari ayat yang kita pelajari adalah menjelang kehamilan Maryam alaihis salam. Kemudian kembali kisah ketika Maryam masih kecil. Itu ayat terakhir 7. Bagaimana keluarga besar Zakaria berebut untuk bisa mengasuh Maryam. Para hadirin rahimakumullah, saya terjemahkan dulu. Wa id qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata kepada Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan memilihmu atas semua wanita. Ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti, taatlah kamu kepada Allah, kunutlah, taatlah kepada Allah. Li rabbiki, kepada Tuhanmu. Wasjudi, dan sujudlah. Warka'in ma'raki'in, dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Ini amal yang sudah rutin dilakukan oleh Maryam. Apa? Melakukan ketaatan, sujud dan rukuk kepada Allah Ta'ala alias sholat. Dalika min anba'il ghaibi. Kisah Maryam ini bagian dari berita-berita gaib masa lalu. Nuhihi ilaika, yang kami wahyukan kepadamu. Untuk mengetahuinya berdasarkan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Muhammad SAW. Wa ma kunta ladaihim, kamu tidak, bisa 600 tahun kamu tidak ada di hadapan mereka. Kamu juga bukan orang yang akrab dengan Bani Israel, tapi mengetahui kisah mereka seperti ini semata-mata karena dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak ada di hadapan mereka ketika mereka melakukan undian. Ya, melakukan undian. Yulquna aqlamahum, dengan cara melemparkan pena-pena mereka. Ayyuhum yakfulu Maryam, siapa yang berhak mengasuh Maryam. Wa ma kunta ladaihim, dan engkau tidak ada di hadapan mereka. Id yahtasimuna, ketika mereka bertengkar, parbut kader, bertengkar parbut kader. Nah, ini kondisi krisis seperti ini. Jadi kalau sampai ada SDM yang nganggur dalam dakwah pada saat ini, karena anggap pancaknya sudah diambil orang lain, sungguh dia orang yang rugi. Pekerjaan begini besarnya membutuhkan banyak orang. Para hadirin rahimakumullah, kalimat istofaki, kata dasarnya istifa, yang dipilih, artinya telah memilih, yang dipilihnya namanya Mustafa. Nabi Mustafa, Nabi kami yang terpilih, yang istimewa. Mustafa itu terpilih. Disebut 2 kali di dalam ayat ini. Ya Maryam, innallaha qad istafaki. Wahai Maryam, innallaha astafaki, Allah telah memilihmu. Wa tahharaki, dan mensucikan. Wastafaki, jadi disebut berapa kali? 2 kali. Yang pertama artinya Allah telah menerima kamu. Allah telah menerima Maryam muharrarah li khidmati Baitul Maqdis.
Nah, dipilih menjadi wanita yang nazar ibunya diterima oleh Allah Ta'ala. Kelahiran Nabi Isa ya. Dipilih oleh apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Nazar apa? Muharraron, untuk dibebaskan dari berbagai aktivitas biar dia khusus lihidmatil maqdis, berbakti melayani Tuhan di Baitul Maqdis. Kalau di kalangan Nasrani itu ada sebutannya pelayan Tuhan. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang berkhidmat, mengelola dakwah, mengelola rumah ibadah. Ya, sekarang agak mirip dengan marbot. Kalau marbot itu ya diawali dengan pemahaman, bisa sambil dakwah. Wa kana dzalika khassan birijali, padahal sebelumnya berbakti marbot semacam ini, mengelola, mengurus masjid untuk beribadah kepada Allah, membimbing umat, itu pekerjaan laki-laki. Jadi sebelumnya adalah pekerjaan laki-laki. Tapi ternyata siapa Ibu Maryam, istri Imran, ketika menadarkan untuk itu dengan harapan lahir anak laki-laki, yang lahir justru anak perempuan. Namun demikian tetap diterima, sehingga Maryam bisa melaksanakan tugasnya walaupun perempuan. Ya, walaupun perempuan. Kemudian waqtathir wa tahharaki, mencakup pensucian yang bersifat fisik, ya disucikan secara fisik seperti tidak haid, tidak nifas. Wa dzalika kanat ahlan limulazamatil maharif atau mihrab wa asrafu makanin fil ma'bad. Jadi dalam tafsir itu Maryam disucikan itu ada dua makna. Yang pertama disucikan secara fisik. Maryam itu tidak haid, tidak nifas. Tidak haid, tidak nifas. Sehingga dia bisa selalu mulazamatul mihrab, bisa ngurus masjid, apalagi mihrab, tempat yang paling sakral di dalam tempat ibadah. Coba kalau haid bisa ngurus masjid tuh. Wanita yang haid bisa ngurus masjid tuh. Ya nggak bisa melayani. Karena yang dinamakan mengurus masjid kan bukan hanya nyapu, ngepel dan nyedot, tapi maksudnya juga melayani umat yang datang ke masjid. Ini tafsir Al-Marathiman memahaminya bahwa Maryam disucikan oleh Allah dari kotoran-kotoran fisik, yaitu teristimewa adalah nifas dan haid, sehingga beliau bisa layak terus-terusan ada di tempat ibadah. Yang kedua adalah at-tathhir al-ma'nawi, disucikan secara maknawi, sifatnya abstrak. Apa? Kalbuti ansafasaf, jauh dari sifat rendahnya akhlak, sifat yang tercela. Maryam punya itu, tidak tercela akhlaknya, berkelakuan baik, disucikan oleh Allah, maknanya begitu. Ini agak mirip juga dengan surat Al-Jumu'ah yang tadi saya bacakan, ya, yang tadi saya bacakan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim
Kalau di sini mah menggunakan kalimat tahharati, bersih. tahharatu tahiru tadhiron. Kalau di dalam surat Al-Jumu'ah mah menggunakan kata zakka yuzaki tazkiyah, sama artinya mensucikan. Karena di antara satu makna zakat itu ada suci. Mensucikan apa? Mensucikan secara maknawi. Rasulullah SAW diutus itu di antara tugasnya adalah untuk mensucikan umat. Secara lahiriah mendidik umat untuk hidup bersih. Ya, untuk hidup bersih. Rasulullah SAW itu digambarkan oleh Abdullah bin Abbas lebih wangi dibandingkan minyak miski. Wangi ya. Wangi, Rasulullah itu wangi terus. Wangi. Karena itu diantaranya hasrat Rasulullah yang diijabah oleh Allah Ta'ala. Ijabah. Rasul itu punya 3 hasrat di dalam kehidupan dunia. Punya kecenderungan yang kuat. Yang 2 diijabah, yang 1 tidak. Apa yang diijabah? Yang diijabah adalah wanita dan minyak wangi. Senang wanita, senang minyak wangi. Kemudian yang tidak diijabah makan. Jadi Rasul itu senang makan, cuma nggak diijabah oleh Allah. Hidupnya banyak susahnya, apalagi periode-periode awal, apalagi setelah jadi Rasul dan periode awal Madinah. Dan kemudian dengan itu beliau tetap dibatasi oleh Allah Ta'ala. Rasul makan berhenti sebelum kenyang, maka badannya sehat. Beliau bersih, sehat. Tiap hari mandi Rasul. Untuk ukuran orang Arab pada saat itu luar biasa. Dan mandinya orang zaman Rasul itu dibalut minyak wangi, cairan wangi dibalut tubuh baru disiram. Kawan, lu sehat, luar biasa, bersih. Ada ungkapan an-nadhafatu minal. Jadi sekarang umat Islam dibandingkan dengan orang lain lebih bersih atau tidak? Orang Islam Ya, mana yang lebih bersih? Orang Nasrani juga kebersihan Eropa, orang Nasrani Eropa atau orang Islam Indonesia? Agak sedih juga, padahal ayat-ayatnya banyak. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. pakaian baik ya. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ada wudu, ada mandi. Masya Allah ya. Rasulnya seperti itu. Masyarakat yang asalnya tidak mengenal dunia kebersihan dididik oleh Rasul. Kemudian yang kedua apa? Suci secara maknawi. Jadi Rasul mensucikan artinya mendidik umat untuk berakhlak mulia. Mendidik umat untuk berakhlak mulia. Baik, kita lanjut. Sedangkan kalimat wastofaki ala nisail alamin, kalimat istofa yang kedua itu artinya Allah memberikan kekhususan, memberikan keistimewaan kepada Maryam, satu-satunya wanita di semesta alam, dari generasi ke generasi tiba belak sampai kiamat nanti. Hanya satu saja ada wanita yang hamil tanpa disentuh laki. Hamil tanpa disentuh oleh laki-laki. Ini adalah keistimewaan. Walaupun keistimewaan ini membuat awal-awalnya Maryam sedih. Ya, awal-awalnya Maryam sedih. Karena apa? Karena ini ujian yang berat. Caci maki dari Yahudi luar biasa terhadap Maryam ketika ada dalam keadaan hamil tanpa suami, melahirkan tanpa ada laki-laki yang menyentuh.
Ini tidak pernah terjadi pada siapapun selain dia. Wa huwa istifa'un lam yakun qad tahaqqaqa bil fi'li bal hiya muhayya'atun wal mu'addad. Persiapan yang luar biasa. Dalam ayat ini merupakan pengakuan Allah. Ya. Pengakuan Allah atas kesucian Maryam, pengakuan Allah bahwa Maryam tidak salah. Dia tidak salah dalam peristiwa lahirnya seorang anak tanpa ayah. Enggak salah. Seperti dituduhkan oleh orang-orang Yahudi bahwa Maryam telah berbuat zina. Wah, dibuli ini keturunan baik-baik, nah hasilnya juga kieu. Nanti kita akan datang ayat. Kemudian ada kata kunut, sudah berulang kali kata kunut, pelakunya disebut qanit. Qanitin. Ya, artinya at-ta'ah min ma'al qudu. Taat yang disertai dengan kepasrahan, dengan takdir. Jadi bukan sekedar taat kemudian melakukan tapi bariku kulutus, tapi taat yang disertai dengan cita rasa mendalam lahir batin. Kalau kita sekarang ketika dipungut pajak bertubi-tubi naik, nominasinya membesar dari 10% jadi 11%, lingkupannya meluas. Yang dulu nggak dipajak sekarang dipajak. Bayar nggak kita? Bayar nggak? Bayar. Tapi resep atau kuku lutus? Nah itu mah lain kunut. Lain kunut. Dari kunut mah taat ma'al khudu. Ya, disertai dengan perasaan takdim. Wasjudu tadallul, merendahkan. Ya, kita dari sisi praktek gerakan rukuk dan sujud kita sudah tahu. Dan sejarah masa lalu sujud dan rukuk adalah bentuk penghormatan kalau dilakukan terhadap sesama manusia, menjadi ibadah kalau ibadah mahdoh kalau dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruku' al-inhina'u wal muradu lazim, yang dimaksud adalah terus-terusan. Sebab ini memerintahkan apa yang sudah dilakukan. Maryam sing taat kepada Allah, geus taat jan Maryam. Sujud ya, sudah sujud belum? Sujud. Rukuk sudah rukuk belum? Sudah. Jadi menasihati orang yang sudah biasa melakukan. Maksudnya apa? Maksudnya supaya berkesinambungan terus-terusan. Ya. Terus-terusan, jangan sampai putus, jangan sampai berhenti di dalam apa? Di dalam melakukan ketaatan, kepatuhan kepada Allah dengan rasa khusyuk di dalam ibadah. Ya, itu para hadirin rahimakumullah, tentang makna wahyu enggak saya sampaikan lagi. Para hadirin rahimakumullah, kisah ini adalah mengulang. Wa hadza audun ala batin fima yata'alaku bistifai Ali Imran. Ini mengulang ayat sebelumnya, satu halaman sebelumnya. Innallaha qastafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Allah telah memilih siapa? Allah sudah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Ya, luar biasa. Jadi Imran dalam rangkaian 4 tokoh tadi disebut kemuliaannya 2 kali. Ya, Allah telah memilih siapa? Adam pribadi, Nuh sendirian, pas Ibrahim keluarga Ibrahim. Kemudian yang keempat siapa?
Imron. Imron Rasul bukan? bukan Rasul, tapi disebut dalam deretan para Rasul istimewa. Yang kedua, Imron disebut sendiri atau bersama keluarga? Keluarga Ali Imron, ya kan? Ali Imron termasuk siapa? Maryam. Nah sekarang untuk Maryam disebut lagi. Jadi di keluarga Imron bintangnya ya Maryam. Awalnya dari perjuangan ibu Imron. Dan setelah Imron kemudian ada Isa lebih bintang lagi. Dah ya. Jadi mengulang. Kita lanjut. Isru dzikri torfin min fadhaili ba'di aqribihim Ana Zakaria wa Yahya iqtadha al-maqam dzikruhu kama alimta dzalika min masalah. Ini jadi disebut dalam rangkaian kemuliaan yang wanita mulia lahir dari keluarga mulia, nanti akan melahirkan pria mulia yaitu Isa alaihis salam. Para hadirin rahimakumullah, wa iqalatil malaikatu, ingatlah ketika para malaikat berkata. Ini malaikat rame-rame atau satu orang? Ya, kalau dilihat dari lafadznya rame-rame karena kalimat jamak. Tapi yang dimaksud di sini dengan kata malaikat itu bukan banyak orang, bukan banyak malaikat, tapi satu malaikat saja yaitu Jibril alaihissalam. Jadi yang dimaksud para malaikat di sini adalah Jibril seorang diri. Dengan dalil firman Allah di dalam surat Maryam. Di dalam surat Maryam, fa arsalna ilaiha ruhana. Kami utus menemui Maryam roh kami. Kami mengutus roh kami menemui Maryam. Siapa roh itu? Jibril. Fatamassala laha basaron sawiyya. Jibril bertamassul, silih warna, silih rupa di hadapan Maryam, yaitu sebagai wanita pria yang sempurna. Pria yang sempurna. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Maryam. Jawaban Maryam, inni a'udzu billahi minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu, wahai laki-laki, jika kamu orang yang bertakwa. Jika kamu orang bertakwa, hari itu nyingkah orang itu. Jangan mendekati aku. Tak boleh laki-laki dan perempuan berduaan. Nah, itu ya. Padahal yang datang siapa? Jibril. Baik. Wa kalamu Jibril ma'aha, dan juga dalilnya bahwa yang dimaksud para malaikat ini Jibril adalah juga ucapan Jibril sendiri. Lam yakun wahyan ilaiha fa innallaha yaqul wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dan kami tidak pernah mengutus sebelum kamu kecuali laki-laki, para laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Wa inna ma huwa ilhamun bimalaha minal makanah. Yang dimaksud di sini adalah ilham. Jadi Jibril menyampaikan ilham, menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada Maryam. Ilham. Yang menyampaikan wahyu siapa? Malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu, Jibril, gitu maksudnya kan. Baik. Apa kata Jibril? Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki. Allah telah memilih. Hebat, sing syukur ka Gusti Allah. Kamu teh wanita pilihan Allah. Kira-kira ini menyebut kemuliaan Maryam. Dan mulia sedang, memang Maryam dalam kehidupan mulia.
Apa di antara kemuliaannya? Kamu satu-satunya orang yang dipilih oleh Allah. Satu-satunya wanita yang dipilih Allah, yang diizinkan oleh Allah menjadi pengurus, menjadi khadimu Baitul Maqdis, pelayan Baitul Maqdis. Yang biasanya itu tugas siapa? Laki. Kamu orang hebat, menjadi penjaga pelayan Baitul Maqdis atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa taharaki, dan mensucikanmu, wastafaki ala nisa'il alamin, artinya Allah memilih kamu agar kamu berbakti, berkhidmah kepada Baitul Maqdis. Mensucikan kamu dari berbagai aib, baik aib fisik ataupun aib akhlaki. Beliau tidak punya cacat, wanita baik, mulia, tidak punya cacat lahir batin. Wahtasoki, dan lebih dari itu Allah mengkhususkan kamu, nggak ada wanita lain selain engkau. Apa? Allah memilih engkau bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, ini ayat yang lalu sudah di Maryam, di dalam surat Maryam lebih detail. Allah memilihmu untuk melahirkan seorang anak tanpa disentuh oleh laki-laki. Allah melebihkan kamu atas segenap wanita fi kulil aqsam, di kota manapun, di masa manapun, dari awal sampai akhir. Mulia, wanita paling mulia adalah Maryam alaihis salam. Seperti sabda Rasulullah, Sayyidatu nisa'i ahlil jannah Maryam, wanita pemimpin para wanita ahli surga itu adalah Maryam. Siapa? Binti Imran, Maryam putri Imran. Summa Fatimah, kemudian Fatimah. Summa Khadijah, kemudian Khadijah. Summa Asiyah, kemudian Asiyah. Jadi urut-urutannya siapa? Maryam, Fatimah, Khadijah, Asiyah. Saya nggak mengerti mengapa Fatimah didahulukan dibandingkan Khadijah. Tapi itu sebutan dari Rasul. Karena apa? Karena menggunakan kata summa, berurutan. Jadi wanita pemimpin akhirat itu, pemimpin wanita ahli surga, yang pertama siapa? Maryam, kemudian Fatimah binti Muhammadin SAW, kemudian Khadijah zaujin Nabi, ya. Kemudian yang terakhir Asiyah. Asiyah siapa? Istri Fir'aun. Ya, atau yang dimaksud adalah wanita-wanita di zamannya. Dan ini dikuatkan seperti riwayat Ibnu Asakir. Rasulullah SAW bersabda, ya, kamala min nisa'il alamin arba'un. Kamulah min nisa'il alamin. Wanita sempurna di antara wanita seluruh dunia ada 4. Maryam, Asiyah, imro'atu Fir'aun, wa Khadijah, wa Fatimah. Maryam istri Fir'aun, Khadijah dan Fatimah. Wallahu a'lam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kekhususan, keistimewaan dengan berbagai kelebihan ini, kemuliaan ini, Allah mewajibkan kepada Maryam untuk mempunyai amal yang lebih sebagai rasa syukur kepada Allah. Nah, itu saya syukuran teh. Jadi Bapak Ibu, saya itu udah ngantuk dikit. Bapak Ibu rahimakumullah. Kan kalimatnya Jibril bilang kepada Maryam, Allah telah memilih kamu. Artinya Jibril mengingatkan kemuliaan, kelebihan, anugerah Allah kepada Maryam. Ya kan? Untuk disyukuri, ari syukur teh. Syukur itu menggunakan kenikmatan untuk taat kepada Allah.
Maka bentuk syukurnya adalah perintah beribadah. Kunutlah kamu, sujudlah kamu, rukuklah kamu. Entong sama yang bantu. Dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu lebih apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kalian nikmat yang Allah berikan kepada kamu wahai Maryam lebih besar dibandingkan nikmat yang diberikan kepada wanita-wanita lain. Nah gitu, di dalam ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran itu setiap syukur itu rangkaiannya dengan ketaatan, bukan dengan sate, Pak Abbas. Pak Abbas. Jadi syukur itu bukan dengan gulai, bukan dengan sate. Bapak-bapak syukuran orang nyate ke Marangi. Bapak-bapak syukuran ke Maneta Sebelah. Bukan, tidak begitu. Syukuran itu artinya meningkatkan ketaatan. Coba, syukurnya orang-orang Quraisy diberi Mekah yang aman, Raja Abraha hancur. Surat Al-Fil dilanjutkan li'ila fi Quraisy, demi keamanan perjalanan orang Quraisy dalam berniaga. Akhirnya gimana? Fal yabudu, maka mestinya mereka beribadah. Robah ada kepada pemilik hamba Allah Ta'ala yang telah memberi kecukupan mereka rezeki sehingga tidak lapar, memberi mereka rasa aman dari ketakutan, aman dari ketakutan. Perintahnya apa? Fal yaqudu robah ada. Cukup ya. Jadi diperintahkan, Allah wajibkan kepada Maryam untuk kunut, taat kepada Allah, untuk sujud dan untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Ini di sholat beribadah, sholat berjamaah. Karena Maryam tinggalnya di masjid, ya sholatnya dengan jamaahnya laki-laki juga ada, perempuan juga ada. Ini dalil wanita boleh sholat berjamaah. Dalil wanita boleh sholat berjamaah dengan laki-laki. Kalau berjamaah dengan laki-laki artinya di masjid atau di rumah? Di masjid. Dalil wanita boleh sholat di masjid. Walaupun kalau sebagai tempat rumah lebih utama. Jadi keutamaan sholat itu kan banyak. Keutamaan sholat itu banyak sisinya. Dari sisi tempat, mana setempat sholat yang paling bagus? Rumah. Kecuali sholat 5 waktu untuk laki-laki. Ya kan? Tempat sholat yang paling baik itu rumah kita, kecuali untuk sholat 5 waktu. Kalau untuk wanita tetap rumah dari sisi tempat, tapi nanti ada keutamaan yang lain dari sisi waktu, awal waktu, dari sisi berjamaah atau munfarid, berjamaah jauh lebih tinggi dibandingkan munfarid. Dan dengan itu semua ada skala prioritas. Bagaimana skala prioritasnya? Pilih tempat atau pilih berjamaah? Iya kan, bapak-bapak ini kan saya lihat ini sudah senior saya saja sekarang itu sudah cuma berdua. Bapak-bapak kan berdua di rumah, berdua. Ibunya aja ke masjid biar dapat apa? Sholat berjamaah. Kalau wajib di masjid ya. Kalau wajib di masjid. Kalau sholat wajib di masjid untuk laki-laki. Sholat sunat di rumah. Kecuali tahiyatul masjid. Ada tahiyatul masjid jangan di rumah. Ya. Rawatib di rumah kalau bisa. Rawatib di rumah. Cuma kalau saya rawatib qabla subuh di rumah, bisa subuh berjamaah enggak di Sabilul Mutakin? Bisa enggak? Demi Abdul Bapak apunan abdi bade qobliyah heula antosannya. Enggak jadi ngaji keburu matahari terbit. Ya kan? Jadi ada banyak faktor. Yang penting datang ke masjid, jauh dari fitnah.
Hari di masjid kita ada fitnah enggak? Ya peluang ada. Ada fitnah itu ada peluangnya. Tapi banyak mana fitnah di masjid dengan di tempat olahraga? Bisi bapak-bapak istrinya ke masjid dicarang, tapi ke tempat olahraga, ke tempat pasar kaget, ke tempat kerja, betul nggak? Jadi sudah tidak urgent melarang ke masjid dengan dalil rumah lebih utama, tetapi membiarkan. Tapi kenyataannya wanita dibutuhkan oleh suaminya untuk bantu kerja, dibutuhkan oleh suami untuk belanja, betul nggak? Kebayang ya? Saya sedang ngajak ibu-ibu di kompleks saya, ibu-ibu pada ngaji, karena beberapa kali dulu rupanya ada yang sakit, Pak. Wadah begini Pak Ustaz, kamu pun ayah ibu-ibu gitu. Ya ketemu ayat-ayat ini, ayo. Supaya apa? Supaya ibu bisa sholat berjamaah. Termasuk istri saya sekarang saya ajak, tapi kalau saya pas saya ngaji malam Rabu subuh itu membahas kitab Muslimi, ayo ke masjid nih biar dapat hadis Muslim, kata saya. Diajak, alhamdulillah. Ya kalau nggak ada saya biar di rumah. Tapi gimana sholat berjamaahnya? Kalau sholat ya saya di rumah, kadang-kadang saya bantu. Ayo dibantu biar bisa sholat berjamaah. Sholat malam, saya niatkan saya sholat malam mengawani istri yang sholat isya. Sholat tahajud. Kan boleh kan kita sodakoh? Sodakoh sholat boleh nggak? Boleh. Sodakoh sholat itu mengawani orang yang sholat munfarid supaya dia dapat pahala jamaah. Baik, kita lanjut. Kunut, sujud, rukuk. Dalika yang disampaikan dalam kisah-kisah perjalanan dakwah Nabi Zakaria, khususnya berkaitan dengan hadirnya Maryam di kancah perjuangan dan sampai kemudian melahirkan, itu berita gaib. Berita gaib. Bagi kita gaib atau nyata? Gaib. Iya kan? Bagi Rasul gaib. Karena kejadian sudah berabad-abad. Itu gaib. Yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan itu beliau jadi mengerti, jadi tahu. Luar biasa. Kisah yang semacam ini mirip, walaupun tidak sama persis dengan milik orang Nasrani, walaupun tidak sama persis. Tahu dari mana Rasul? Dari wahyu. Wa maqala ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu Maryam. Nah, ini ada informasi tambahan. Ya, ada informasi tambahan, yaitu ternyata sempat terjadi konflik, parbut. Itu parbut. Jika ayeuna parbut murid Pak ya. Jumlah murid dengan jumlah sekolahnya nggak imbang. Banyak murid sekolah-sekolah yang sekarang defisit murid, kekurangan murid, akhirnya parbut. Iklan Pak Ade, kira-kira silahkan, itu kenyataan. Tapi kalau ingin mendidik umat tanpa sekolah sih peluangnya masih sangat banyak. Peluangnya sangat banyak Bapak-bapak. Kekurangan guru sekarang teh. Alhamdulillah ya dipercaya sekarang ini murid tambah terus. Hari guru punya guru 4, yang satu mahasiswi sering sekarang kuliahnya sore, jadi sering nggak bisa hadir. Anak juga begitu ya, mudah-mudahan bisa itu. Kadang-kadang ngajar 20 anak coba ngaji. Doakan mudah-mudahan dapat guru yang pas, yang standar, bacaan Al-Quran sudah bagus dan ada waktu, insyaallah.
Oh iya bapak-bapak, saya mohon doa mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Tanah sebelah masjid itu, tanah sebelah pesantren pas pak pojok depan itu mau dijual. Ada 2 sertifikat, yang 1 5. Sebentar Pak Bos. Ada 11 tumbak tapi 2 sertifikat. Mau dibeli 1 atau 2 mangga Pak. Saya tuh minat banget itu dipakai masjid itu pas gitu. Pas di pojok, di setengahnya jalan gitu. Dan berdempetan langsung dengan warga, jadi warga mau ke sholat itu, mau ke masjid itu mudah-mudahan. Doakan ya. Ditawarkan terakhir ke saya 15 juta per tumbak. Ya. Pokoknya doa yang pertama singka beli. Ya. Allahumma amin. Bentar ya. Kamu tidak menyaksikan, tidak hadir di hadapan keluarga besar Imron ketika terjadi apa? Undian para pamannya Maryam. Para paman Maryam, wa yang duruna liya'malu ayyuhum yakunu kafilan di Maryam biwasatoti hadal Imron. Siapa yang mau ngasuh? Saya. Akhirnya diundi. Maka siapa yang memenangkan? Wa kafalaha Zakaria. Yang memenangkan Zakaria. Di mana? Pada ayat yang lain di dalam surat Maryam. Diasuh oleh Zakaria. Wa ma kunta ladaihim id yaktasimun, dan kamu tidak di hadapan mereka ketika mereka berselisih itu. Sampai solusinya apa? Solusinya diundi. Solusinya diundi. Yang memenangkan undian siapa? Zakaria. Skenario Allah, akhirnya Maryam tumbuh dengan baik. Sekali lagi surat Maryam ini, surat Ali Imran dan surat Maryam ini mengajarkan kepada kita kesungguhan di dalam menyiapkan kader, keterlibatan umat. Bukan hanya tanggung jawab kiai, bukan hanya tanggung jawab nabi, tapi tanggung jawab bersama. Bapak-bapak pernah berdoa enggak, berharap supaya dalam keluarganya, anak keturunannya akan ada ulama? Mimpi enggak punya anak keturunan ulama yang akan membacakan ayat kepada keluarga, yang akan memberi pencerahan kepada keluarga, sehingga kalau ada krisis-krisis keluarga itu lebih enak kalau yang memberi nasihat keluarga sendiri daripada obring-obringan ke tempat lain, ya kan? So pada mimpi, pada berharap mudah-mudahan di antara anak kita ada yang jadi ulama, ada yang menjadi aktivis dakwah, mudah-mudahan menjadi pengganti Buya Hamka, gitu kan ya? Mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab.